Damai sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari bersama tentang keluarga yang berakar, yang bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah. Dalam Injil Matius pasal 13, ada suatu perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus Kristus Tuhan Allah tentang seorang penabur yang menaburkan benih di ladang. Tetapi sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung memakannya. Dan sebagian benih jatuh di tanah berbatuan. Benih itu tumbuh menjadi tunas, tetapi karena tanahnya tipis, akarnya tidak begitu kuat. Lalu datanglah matahari, bersinar sangat terik, dan akhirnya tunas ini layu dan mati. Benih yang lain jatuh di antara ilalang dan tumbuhlah menjadi tunas. Tetapi ilalang-ilalang ini merampas, memakan nutrisi yang ada di tanah tempat tunas ini tumbuh, sehingga tunas ini tidak tumbuh baik dan tidak menghasilkan buah. Dan tunas ini pun akhirnya mati. Sebagian benih ditaburkan di ladang tanah yang subur, yang menghasilkan tunas yang baik, akar yang kokoh, sehingga tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang sangat baik. Arti dari perumpamaan ini ialah benih yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan burung-burung adalah orang-orang yang mendengarkan tentang kerajaan sorga. Artinya tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak memahami firman Tuhan itu. Sehingga ketika penyesat menghasut mereka untuk meninggalkan Yesus Kristus, dengan mudah mereka akan mengikuti penyesat tersebut. Benih yang jatuh di tanah berbatuan lalu menjadi tunas, tetapi akarnya tidak kokoh karena tanahnya tipis, dan ketika matahari terbit sangat terik dan membuat tunas ini layu dan mati. Artinya, orang-orang yang mendengarkan tentang kerajaan sorga, karya keselamatan Yesus Kristus, memahaminya, semangat menjalankan firman Tuhan itu, tetapi akar iman, harap, dan kasih mereka kepada Yesus Kristus itu tidak kokoh. Ketika penyesat menawarkan godaan-godaan duniawi, keinginan-keinginan daging, mereka dengan mudah pun akan mengikuti penyesat itu, meninggalkan Yesus Kristus yang tadinya mereka akui sebagai Tuhan Allah. Mereka
justru menentang Yesus Kristus hanya karena keinginan daging, keinginan duniawi yang ditawarkan oleh penyesat tersebut. Benih yang jatuh di antara ilalang, yang terhimpit di antara ilalang tetapi tumbuh tunas, namun tidak menghasilkan buah karena tanah di mana ia tumbuh, nutrisinya telah dirampas oleh ilalang-ilalang. Akibatnya, tunas itu tidak tumbuh menghasilkan buah, melainkan mati. Artinya adalah orang-orang yang mendengarkan tentang kerajaan sorga, tentang karya keselamatan Yesus Kristus, memahaminya, mengimaninya, berharap kepada Yesus Kristus, mengasihi Yesus Kristus. Tetapi ketika penyesat menerornya dengan penderitaan, kesakitan, penghinaan, orang-orang ini tidak kuat karena mereka tidak memakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka menyerah terhadap pencobaan dan mengikuti penyesat tersebut untuk meninggalkan Yesus Kristus Tuhan Allah. Benih yang jatuh di ladang tanah yang subur sehingga menghasilkan tunas yang akarnya sangat kokoh, tumbuh besar, menghasilkan buah yang sangat baik. Artinya, orang-orang yang mendengarkan tentang kerajaan sorga, yakni tentang karya keselamatan Yesus Kristus, benar-benar memahaminya, beriman, berharap, dan mengasihi Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, mempelajari firman Tuhan. Mereka tahu betul apa yang Yesus Kristus inginkan dan yang Yesus Kristus tidak inginkan. Mereka sangat taat dan takut akan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Meskipun ditawarkan oleh keinginan-keinginan duniawi atau keinginan-keinginan daging oleh para penyesat, meskipun diteror oleh pukulan, penderitaan, dan kesakitan, iman, harap, dan kasih kepada Yesus Kristus dari orang-orang percaya ini tidak goyah seperti iman para rasul yang rela mati syahid, martir demi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan Allah, demi menyampaikan karya keselamatan Yesus Kristus Tuhan Allah. Apakah fungsi akar tanaman? Akar tanaman sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. Akar tanaman sebagai penyerapan air dan hara, nutrisi dalam tanah. Akar tanaman sebagai penyimpan cadangan makanan dan air. Akar tanaman berfotosintesis, bereproduksi,
dan sebagai gerakan tanaman. Akar tanaman sebagai fondasi bagi tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan dapat berdiri kokoh, tumbuh sehat, dan menghasilkan buah yang baik. Akar tanaman sebagai organ yang sangat pokok yang menghasilkan batang pohon yang kokoh dan dedaunan hijau serta bunga-bunga, sehingga menghasilkan buah yang baik. Yesus Kristus, Tuhan Allah, seumpama organ pokok dalam tumbuh-tumbuhan, yaitu akar yang kokoh yang akan menumbuhkan umat manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Sebagaimana akar tanaman, tempat menyimpan makanan dan air bagi tumbuh-tumbuhan. Dan karena akar tanaman itu, tumbuh-tumbuhan dapat hidup dan menghasilkan buah. Demikian pula Yesus Kristus Tuhan Allah adalah sumber kehidupan bagi keluarga. Bukan hanya akan hidup di dalam dunia ini, tetapi akan tetap hidup sampai keluarga berada dalam kerajaan sorga. Lukas 20 ayat 34 sampai 36. Yesus Kristus Tuhan Allah adalah sumber kehidupan, pusat hidup dalam keluarga. Keluarga yang berakar di dalam Yesus Kristus akan hidup
bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi juga akan hidup dalam kerajaan sorga. Karena itu, di dalam kerajaan sorga tidak akan ada lagi kawin mengawinkan. Karena setiap anggota keluarga yang semasa hidupnya di dunia hidup berakar di dalam Yesus Kristus, kelak di dalam kerajaan sorga akan menjadi keluarga Allah. Allah lah yang akan menjadi Bapa bagi semua umat yang percaya kepadanya. Umat yang percaya kepadanya akan menjadi seperti para malaikat. Akan disebut anak-anak Allah. Akan hidup bersukacita. Tidak akan merasakan penderitaan lagi ketika hidup dalam kerajaan sorga. Injil Yohanes 10 ayat 30. Berfirmanlah Yesus Kristus Tuhan Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Berfirmanlah Yesus Kristus Tuhan Allah. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Injil Yohanes 14 ayat 10 sampai 11. Allah itu esa. Berfirmanlah Yesus Kristus Tuhan Allah. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Percayalah, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Berfirmanlah Yesus Kristus Tuhan Allah kepada Yohanes di Pulau Patmos. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Barang siapa menang menghadapi tantangan penyesat di dunia ini, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anak Allah. Keluarga yang berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah berarti menjadikan firman Allah sebagai pedoman dalam hidup keluarga dan menyampaikan pengalaman, kesaksian, iman kepada seluruh anggota keluarganya dan sesama umat manusia. Pohon tidak akan menghasilkan buah yang baik jika akarnya tidak tertancap kokoh dalam tanah yang subur. Demikian pula dengan keluarga. Jika tidak berakar kokoh dalam Yesus Kristus, tidak akan dapat tumbuh hidup di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah. Kita makhluk yang hidup
dapat hidup mengalami proses pertumbuhan dan membutuhkan keluarga untuk dapat terus mengalami pertumbuhan. Dengan bertumbuhnya anggota suatu keluarga dapat menjadi indikator pertumbuhan keluarga tersebut. Keluarga sebagai tempat bernaung yang kudus. Artinya, keluarga memberikan perlindungan terhadap nilai yang merusak budaya keluarga. Misalnya, pertengkaran. Keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghadirkan simbol yang dapat mengingatkan kehadiran Allah. Contoh, gambar salib Yesus Kristus Tuhan Allah dan lagu-lagu rohani yang mengkisahkan tentang karya keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan untuk menebus umat manusia dari hukuman mati karena dosa-dosa manusia. Keluarga yang menopang kehidupan rohani masing-masing anggota keluarga. Misalnya, melalui sharing bersama, berbincang-bincang, menasehati, dan ada kemauan untuk saling mendengarkan, menghargai satu dengan yang lainnya setiap anggota keluarga. Aspek-aspek yang harus terus bertumbuh dalam keluarga adalah kasih di antara suami dan istri, kasih di antara orang tua dan anak. Harus ada disiplin, yakni tegaknya keseimbangan hukuman dan pujian yang dinyatakan orang tua bagi anak. Pentingnya peraturan yang dipandang benar dan terus-menerus dinyatakan dan diterapkan orang tua terhadap anak. Mendesak keteladanan orang tua di hadapan anak-anak, termasuk di dalamnya dari segi perkataan, sikap, penampilan, dan perbuatan. Tunas akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah jika tunas mempunyai akar yang kokoh yang tertancap ke dalam tanah yang subur. Demikian juga dengan keluarga yang berakar iman, harap, dan kasihnya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah akan hidup dan akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itulah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan Allah untuk dikerjakan oleh keluarga agar tetap hidup baik di dunia maupun dalam kerajaan sorga. Buah-buah roh tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai
23. Demikian bunyinya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keluarga yang menghasilkan buah-buah roh akan nampak mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Itu terlihat ketika setiap anggota keluarga saling memperhatikan pertumbuhan setiap anggota keluarganya dari 6 aspek, baik itu pertumbuhan jasmani, pertumbuhan emosi, pertumbuhan intelektual, pertumbuhan moral, pertumbuhan sosial, maupun pertumbuhan spiritual. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu menetes